Hai millennials, gue balik lagi. Dan di video kali ini kita akan ngebahas fear and greed. Lo mungkin udah kenal banget dengan dua istilah ini. Fear yang bikin kita takut ngambil keputusan. Fear juga yang bikin kita gagal PDKT sama cewek. Sampai kita juga doyan nonton film horor yang terbaru ini kayak Pengabdi Setan 2 misalnya. Fear juga yang bikin kita jual semua saham kita saat market lagi koreksi. Sampai fear juga yang bikin kita nggak berani investasi di saham. Lalu greed. Greed itu yang bikin kita borong investasi bodong. Greed yang bikin kita beli kripto. Greed yang bikin orang kaya makin kaya pada saat ada resesi. Sampai greed juga yang membuat terkadang kita lupa diri dan merebut hak orang lain. Dan kalau lu udah akrab dengan dua istilah ini, mungkin juga akrab dengan yang namanya profil resiko. Profil resiko ini akan menunjukkan di mana kita sesuai dengan fear dan greed-nya, termasuk juga pengetahuan dan pengalaman. Untuk orang yang banyak efek greed-nya, disebut juga tipe investor agresif. Tipe ini banyak investasi di saham, baik itu IDX 30 atau LQ45. Tapi orang yang agresif kemungkinan besar juga mencoba saham gorengan. Ya, tahu sendirilah ya yang namanya gorengan, minyaknya banyak. Kayak kalau kita jalan nih di lantai, terus udah ada minyaknya di situ, kemungkinan besar kita kepleset. Jadi jangan terlalu mencoba hal-hal yang berbahaya. Lalu yang kedua, yang tipe greed-nya lebih tinggi. Ini disebut juga investor konservatif. Hasilnya nggak terlalu banyak karena mereka biasanya deposito, terus reksadana pasar uang, mungkin milihnya juga emas. Ya, yang penting dananya berkembang dari waktu ke waktu, tapi belum tentu bisa mengalahkan inflasi. Kemudian, tipe yang ketiga, ini gue sebut tipe abu-abu, karena ada efek fear, ada greed setengah. Ini yang kita lebih sering kenal sebagai tipe moderat. Nah, biasanya itu fokus investasinya ke obligasi. Yang aman-aman aja, tapi punya income yang cukup menjanjikan. Yang menjanjikannya itu juga agak tanda kutip ya. Terus, sebenarnya bagaimana caranya supaya kita tetap fokus ada di ranah profil resiko kita. Nah, ini triknya. Yang pertama, bikin rencana yang beneran ada. Rencana itu nggak perlu setebal Yellow Pages lah. Mungkin milenial sih ingat tuh tebalnya buku itu bagaimana dulu. Yang penting rencana itu dimulai dengan yang namanya financial check-up. Jadi setelah kita tahu situasi keuangan kita bagaimana, kita coba rancang bagaimana cara kita mencapai goals. Setelah itu, pikirkan gimana caranya perilaku kita juga mendukung kita bisa capai goals kita. Setelah itu, investasi sesuai dengan rencana. Nah, ini agak sulit nih. Karena kadang-kadang orang suka mencoba sesuatu yang baru. Kalau kelasnya itu harusnya ada di konservatif, tapi pengen nyoba yang agresif. Jangan dulu. Coba pelajari dulu lebih bagus. Informasinya itu harus lebih lengkap, baru kita coba mendapatkan pengalamannya. Jangan langsung nyebur ke dalam sungai yang airnya deras, padahal kita sama sekali nggak bisa berenang. Terus, kita juga perlu tahu sejarah yang namanya ekonomi itu siklusnya gimana aja. Coba pelajari gimana resesi yang terjadi tahun 2020 dan resesi-resesi yang sebelumnya. Termasuk pergerakan naik turunnya pasar modal. Kalau kita udah tahu sejarahnya, berarti kita kemungkinan besar akan survive di kejadian yang akan ada di masa depan. Terus, jangan lupa fokus sama perilaku lo. Kita nggak bisa fokus sama kejadian pasar, fokus sama resesi. Kayak sekarang nih, fokus sama semua pembahasan tentang resesi. Enggak, itu bikin lo jadi stres sendiri. Lo fokus sama diri lo. Bukannya jadi egois ya, tapi kita harus ngatur emosi kita, ngatur rencana kita tadi. Terus kalau memang rencana kita itu kurang pas untuk situasi resesi yang ada tahun depan, bikin penyesuaian. Nah, milenial dulu mungkin akrab ini dengan yang namanya main bola, main PS, Winning Eleven. Kalau kita pilih tim Inter Milan, kita udah bikin formasi, bikin strategi,
Ternyata Ronaldo kita di tackle cedera. Nah, terpaksa kan kita harus ganti striker nih. Begitu kita ganti striker, striker ini yang baru punya karakter yang berbeda. Larinya nggak kenceng, nggak bisa gocek misalnya. Berarti formasi ini harus disesuaikan supaya bolanya bisa dioper ke striker yang baru dan bikin gol. Bukannya jadi kita nggak bisa menyerang ya. Kayak film di A-Team. Kita perlu punya plan A, plan B, dan skenario yang lainnya. Terus, sebagai penutup, gue mau ingetin bahwa kita nggak tahu kapan sebenarnya market itu akan putar arah. Pada saat all time high, kapan akan jatuh, pada saat udah jatuh, kapan akan naik lagi ke atas. Tapi kita bisa kendalikan emosi kita. Cuman pertanyaannya, pada saat sudah terjadi nanti kita akan ada di mana? Sebagai orang yang fear-nya banyak atau sebagai orang yang greed-nya banyak? Nah, itu mungkin kita bisa jawab masing-masing dalam hati aja lah. Video gue cuma sampai di sini. Kalau lo punya pertanyaan atau komentar, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe, terus gue undang juga lo follow 2 akun Instagram gue. Yang pertama namanya Erik Marlisa, dan yang kedua namanya Hindia Gold, sama kayak channel ini. Oke, see you millennials.